Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, perkenalkan, nama Bapak Khairul Anam. Bisa dipanggil Bapak Anam atau Bapak Harul, terserah. Bapak di kelas ini, kelas berapa ini? Ya betul, kelas 8. Di kelas 8 ini mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, di sini ada ketua kelas. Oh ya, silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Oke, terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, di sini Bapak akan mengecek daftar kehadiran sebelum kita memulai pelajaran. Oke, pada pertemuan kali ini alhamdulillah tidak ada yang bolos ya, semuanya aktif. Alhamdulillah. Oke, sebelum Bapak melanjutkan ke materi, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Yang bangku paling kanan, deret bangku paling kanan itu kelompok pertama. Deret bangku di tengah itu kelompok kedua, dan deret yang paling kiri itu kelompok yang ketiga. Oke. Di sini Bapak akan pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan atau memaparkan tentang teks berita. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu teks berita? Tidak ada ya? Oh ya. Baik, Bapak akan menjelaskan apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di dunia ini yang disebarkan atau yang disiarkan oleh beberapa media sosial, seperti yang disiarkan oleh TV, televisi, apa lagi itu, internet, dan juga ada web yang disebut dengan situs web itu. Di sini teks berita bisa ditemukan, dan dia bukan dari yang cuman dari 3 ini, masih banyak lagi seperti itu. Bisa dari koran, dari apa lagi, dari majalah-majalah seperti itu. Oke. Di sini teks berita mempunyai beberapa jenis. Yang pertama yaitu straight news. Apa yang dimaksud dengan straight news? Mungkin ada yang tahu straight news itu apa? Oke. Berita straight news, berita yang ditulis secara lugas, singkat, dan padat. Dan berita straight news ini berita yang apa adanya, no hoax. Berita straight news ini ditulis dengan apa adanya, seperti itu. Dan berita straight news ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Apa itu? Ada hard news dan juga ada soft news. Apa itu hard news? Yang disebut dengan hard news, itu adalah berita yang paling hangat, paling baru, seperti itu intinya. Berita yang paling baru, atau bisa dikatakan dengan berita yang paling update, seperti itu, yang terupdate. Nah, sedangkan soft news ini adalah berita pelengkap.
Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan tentang pengertian teks berita dan juga strike news? Tidak ya? Oke, Bapak lanjut. Yang kedua yaitu ada deep news. Deep news. Apa itu deep news? Bisa disebut juga dengan berita yang mendalam. Yang ketiga ada investigation news. Investigation news. Apa ini investigation news? Investigation news itu merupakan yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan, investigasi, seperti itu. Itu investigation news. Berita investigation news itu berita yang dibuat melalui penyelidikan dan semacamnya, seperti itu. Dan yang keempat itu ada interpretative news. Interpretative news. Apa itu berita interpretative news? Berita yang dikembangkan melalui penelitian atau pendapat, yaitu berita yang dikembangkan melalui penelitian atau pendapat. Yang terakhir dari jenis-jenis berita ini ada opinion news. Opinion news. Apa itu opinion news? Opinion ini berita yang pendapat seseorang. Opinion news ini adalah berita pendapat seseorang, atau disebut dengan opini, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dari pengertian teks berita, dari jenis-jenisnya mungkin ada yang dipertanyakan. Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ya kepada ciri-ciri berita yang baik, seperti itu. Ciri-ciri berita yang baik yang pertama yaitu menarik perhatian. Oke. Berita dikatakan baik apabila berita itu menarik perhatian seseorang atau masyarakat atau pembaca, seperti itu. Yang kedua ada terkini. Berita itu harus terkini. Contohnya seperti kemarin ya, ada berita yang beredar yang booming itu tentang kematian seorang musisi seorang Kang Didi Kempot. Itu salah satu harus terkini. Berita itu harus terkini biar pembaca itu semangat untuk membacanya, seperti itu. Itu diantara ciri-ciri berita yang baik. Dan juga diantaranya ada berita tersebut dapat dipercaya, seperti itu. Berita yang beredar di sosmed itu harus dapat dipercaya, nantinya no hoax, seperti itu. Itulah ciri-ciri dari berita. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita. Tapi sebelum Bapak menjelaskan apa itu unsur-unsur teks berita, kalian sekarang duduknya melingkar, duduk sesuai dengan kelompoknya. Ayo melingkar. Oke, sudah melingkar ya, duduk dengan kelompok masing-masing. Oke. Bapak akan memutarkan video tentang berita. Lalu kalian nanti secara berkelompok tentukan unsur-unsur dari berita yang Bapak putarkan nanti. Oke, kita lihat videonya. Ini dia.
Kabar duka datang dari dunia musik tanah air. Penyanyi campur sari Didi Kempot meninggal dunia pada Selasa 5 Mei 2020 pagi. Disebutkan bahwa Didi awalnya mengeluh panas. Didi menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dikonfirmasi oleh sang kakak Lilik. Lilik mengaku masih terkejut dengan kepergian sang adik yang terbilang mendadak. Bahkan Lilik masih bersama Didi Kempot sebelum pelantun tembang Cidro tersebut pergi ke rumah sakit. Pada Senin 4 Mei 2020 malam, Didi sempat mendengarkan lagunya. Didi Kempot juga baru saja menyelesaikan rekaman. Lilik menceritakan, Didi Kempot awalnya mengeluh rasa panas. Mendengarkan lagu-lagunya itu kan terus bilang ini kok panas, kata Lilik dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV. Namun, mereka memutuskan untuk tetap tinggal di hotel sekitar 1 jam. Sebelum pulang ke rumah, Didi Kempot memutuskan untuk pergi ke dokter. Hingga akhirnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, ia meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu. Keluhan yang dirasakan Didi Kempot disampaikan kepada Lilik dan sang anak. Lilik tak menyangka lantaran Didi Kempot juga sempat menyetir kendaraan. Lilik pun membeberkan sang adik masih beraktivitas. Lilik juga tak menampik. Didi memiliki banyak aktivitas mulai dari syuting, menyanyi hingga menciptakan lagu. Lilik menduga sang adik kelelahan akibat aktivitas yang terlalu padat. Meskipun sempat mengeluh, Didi tak merasakan betul kelelahannya. Sebelum ke rumah sakit, Didi Kempot juga berpamitan kepada sang kakak. Lilik juga mengatakan Didi Kempot sebelumnya tak pernah dirawat di rumah sakit. Baru pada Senin 4 Mei 2020 malam, Didi Kempot memeriksakan diri ke Rumah Sakit Kasih Ibu. Sebagai orang terdekat Didi Kempot, Lilik menyebut sang adik selama ini tak memiliki riwayat penyakit apapun. Aktivitas terakhirnya yang dilakukan Didi Kempot sebelum merasakan sakit yakni rekaman. Menurut Lilik, Didi Kempot berencana merilis lagu bersama Yuni Shara. Didi Kempot juga telah mempersiapkan rencana duetnya bersama Yuni. Didi Kempot meninggal di usia 53 tahun. Ya, itu adalah salah satu contoh dari berita. Bagaimana setelah menonton video tadi, mungkin sudah ada gambaran ya tentang berita. Oke, Bapak di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur teks berita. Di sini unsur-unsur teks berita disebut dengan 5W plus 1H, yaitu ada 5W dan 1H. Apa W yang pertama? Yaitu what. What apa? What itu apa? What itu siapa? Why, mengapa? When itu kapan? Dan where yang terakhir yaitu where, ini di mana. Dan H yang terakhir yaitu bagaimana. Oke, itu unsur-unsur berita. Mungkin kalian sudah paham dengan unsur-unsur berita di sini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi tentang unsur-unsur berita. Oh ya, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang dari yang 6 ini. What apa? Di sini apa yang diberitakan? Tuh, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Mengapa kejadian itu terjadi? Dan kapan peristiwa itu terjadi. Dan di mana lokasinya ya, di mana peristiwa itu terjadi dan bagaimana kejadian itu bisa terjadi seperti itu. Itu unsur-unsur teks berita. Oke, sampai di sini paham ya tentang unsur-unsur ya. Oke, terima kasih. Pertemuan pada kali ini Bapak cukupkan. Perlu diketahui kesimpulannya, yang pertama yaitu pengertian teks berita, yang kedua jenis-jenis berita,
yang ketiga yaitu ciri-ciri berita yang baik, dan yang terakhir yaitu unsur-unsur berita. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pada kali ini, kita masih ada waktu ya, berapa menit? Oh, masih lama. Sekarang kalian buka buku pelajaran kalian, itu di halaman 5 ada salah satu teks berita yang judulnya tentang kebakaran. Coba dilihat di bukunya halaman 5 itu ada salah satu contoh berita tentang yang judulnya tentang kebakaran. Dan tugas kalian adalah sekarang kalian baca berita tersebut secara berkelompok ya, ini tugas kelompok. Baca berita tersebut dan tentukan unsur-unsur dari berita tersebut. Tentukan unsur-unsur dari berita tersebut. Kan tadi sudah dijelaskan ya, unsur-unsur berita itu apa saja. Ini sudah dijelaskan. Sekarang tugas kalian adalah tugas kelompok. Tentukan berita, tentukan unsur-unsur berita yang ada pada buku kalian. Oke, saya kasih waktu 20 menit. Yang nanti setelah semuanya selesai, salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil temuannya, seperti itu. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis ya. Ayo, kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Oh ya, kelompok 2, kelompok tengah, silakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat temannya. Hasilnya cukup memuaskan. Berarti kalian semua sudah paham tentang apa itu teks berita, jenis-jenisnya, dari ciri-cirinya, begitupun dengan unsur-unsurnya. Oke, di sini Bapak akan memberikan tugas lagi, yaitu tugas individu. Tapi tugas ini dikerjakan di rumah ya, dikumpulkan minggu depan. Tugasnya itu adalah kalian mencari sebuah berita, entah itu dari TV, dari internet, dari situs web, terserah. Kalian cari salah satu berita, dan di sana tentukan seperti tadi, tentukan unsur-unsurnya juga. Tapi ini bersifat individu ya, bukan kelompok lagi, individu. Tapi pekerjaan rumah dikumpulkan minggu depan, seperti itu. Oke. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi yang akan kita bahas pada minggu depan, minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang kita akan membahas tentang puisi. Minggu yang akan datang kita akan membahas tentang puisi, seperti itu. Sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang ditanyakan dari materi kali ini, dari materi pertemuan kali ini, pertemuan pertama. Tidak ya, alhamdulillah, berarti kalian sudah paham apa itu teks berita dan juga jenis-jenis, ciri-ciri ataupun unsur-unsurnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, entah itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Al-Hadinya sudah dari sunnah Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Bapak cukupkan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.